Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Hari ini kalian sudah siap kan? Bu Nurul yakin kalian pasti sudah siap. Hari ini kita akan belajar ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui hari akhir, beserta maknanya, beserta hikmah hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala oleh malaikat siapa? Ayo, siapa ada yang tahu? Iya, betul. Ditiup oleh malaikat Israil. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi oleh siapapun. Hanya Allah lah yang mengetahui datangnya hari kiamat atau akan terjadinya hari kiamat. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Karena percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke-5. Dan kita wajib untuk mengimani rukun iman. Maka dari itu kita juga wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Pada hari akhir atau hari kiamat, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan hidup di dunia ini. Manusia akan dibangkitkan kembali nanti. Kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Di padang mahsyar nanti juga, manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri, tanpa bisa memikirkan orang lain. Atau memikirkan ayahnya bagaimana keadaannya, memikirkan bagaimana keadaan ibunya, dan memikirkan saudara-saudara lainnya. Tidak akan bisa. Karena di padang mahsyar nanti, manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya nanti di padang mahsyar. Apakah ia akan menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Mereka akan melihatnya nanti di padang mahsyar. Jika ia mendapatkan buku amal perbuatan yang baik, berarti amal baiknya lebih banyak dari kejahatannya, maka surga telah menantinya. Namun, kebalikannya, jika dia mendapat buku amal perbuatan yang buruk, berarti perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baik, maka neraka telah menantinya. Pasti kalian semua tidak ingin masuk neraka kan? Maka dari itu, mulai sekarang perbanyaklah berbuat baik. Hari akhir atau hari kiamat sudah dituliskan Allah di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Pasti kalian sudah tahu kan bagaimana bunyi surat Al-Qari'ah? Namun, alangkah lebih baiknya jika kalian mendengarkan dahulu, Bu Nurul akan membacakan bunyi dari surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Shadaqallahul azim. Nah, baru saja Bu Nurul selesai membacakan bagaimana bunyi dari surat Al-Qariyah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekarang Bu Nurul ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian merasakan bara api atau terkena bara api? Bara api yang ada di dunia ini pasti panas. Sehingga ketika kulit kita tersentuh bara api, pasti akan panas dan melepuh. Begitu juga awan panas yang dimuntahkan dari gunung berapi, sehingga ketika dilalui apapun yang dilalui oleh bara api tersebut pasti akan mati, termasuk juga manusia. Apalagi neraka yang bernama Hawiyah, panasnya sangat dahsyat. Sekarang kita akan membahas macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat ada 2. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Yang pertama, kita akan membahas kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Bisa dicontohkan dengan bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, bisa juga tsunami, atau banjir bandang, atau bisa juga kebakaran hutan. Kiamat sugro biasanya atau bisa diakibatkan atau disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya, ketika kalian berkendara tidak berhati-hati dan kemudian kecelakaan, bisa juga kalian meninggal. Yang kedua, bisa juga ketika ada penebangan hutan atau pembakaran hutan yang tidak terkendali dan mengakibatkan gundulnya hutan kita sehingga tanah longsor bisa terjadi. Yang selanjutnya, yang paling mudah atau yang paling sering kita lakukan, membuang sampah di sungai. Ketika kita membuang sampah di sungai, bisa berakibat banjir. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk matahari, bumi, dan planet-planet lainnya bisa saling bertabrakan karena mereka tidak berputar sesuai porosnya. Bumi bergoncang dengan sangat dahsyat dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa bertahan di bumi. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Karena hanya Allah lah yang tahu. Ini Bu Nurul akan menerangkan tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama yang sudah dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan. Dan yang keenam, minuman keras dan barang terlarang beredar bebas. Yang terakhir, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Selanjutnya, Bu Nurul akan menerangkan tentang hikmah mempercayai hari kiamat. Yang pertama, kita akan bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita akan bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah maupun sekolahan. Yang keenam atau yang terakhir, kita tidak akan menunda-nunda waktu untuk melakukan amal kebaikan. Demikian yang bisa Bu Nurul sampaikan untuk hari ini. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, setidaknya kalian masih bisa melihat Bu Nurul lewat video ini ya. Tetap semangat belajar, jangan main terus, tetap fokus, kita semua pasti bisa melewati semua ini. Kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.